bilang berpihak kepada rakyat Jakarta. Ingin bikin DP rumah 0%, 232.000 sekian. Semua orang senang. Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies dan Sandi bicara akan melakukan jakpreneur. Saat itu istilahnya masih OKOC. 200.000 wirausahawan. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi. Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gais sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional. Supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%, ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000, sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama pembebasan tanahnya soal DP 0% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Coba dijelaskan juga ini Bang Karni. Itu yang digusurnya itu kenapa? Itu variabel-variabel ya kan? Yang menurut saya kenapa kalau Anies, digusurnya dikarenakan dia menempati lahan yang harusnya milik publik, kemudian ini jangan dipolitisasi bahwa ini penggusuran. Gitu, harus jelas juga tapaknya itu punya siapa gitu. Apakah dia di sempadan sungai ataukah dia menempati tanah negara yang harusnya menjadi milik publik? Menurut Abang sebagai orang dalam apa itu alasan digusur? Saya bukan orang dalam mana saya? Yang orang dalam sebelah tuh. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi nggak perlu dijawab makanya, karena dia nggak tahu juga. Lanjut. Bukan masalah nggak tahu. Kalau kita ingin kemudian mencerdaskan masyarakat Jakarta dengan memberikan masukan pada hari ini, maka harus jelas kenapa dia direlokasi. Apakah karena itu tanah dia? Tidak mungkin kalau dia bersertifikat di situ kemudian direlokasi. Bang Bestari punya datanya nggak? Kalau punya datanya bantah aja. Kalau nggak punya data tidak akan mungkin tanah siapapun termasuk rumah Pak Teddy digusur. Kalau Anda punya sertifikatnya, konteksnya bukan itu. Ya, itu harus disampaikan dulu. Ketika Anda menyampaikannya adalah bahwa tanah ini harus diambil oleh negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik karena ini tanah bukan milik mereka. Harus ada kata-kata seperti itu baru fair. Kalau tidak, ini hoax. Saya kira itu. Nah, coba silakan beliau sampaikan bahwa data yang disampaikan ini moderatornya Anda, Bang Karni, jadi bukan Bung Teddy. Bung Teddy nanti dengan Bung Gais lagi. Enggak juga lanjut dong. lagi. Jangan Bung Gais BSI saja. Bagi-bagi lah, Bang. BSI sudah bagus depannya. Bagi-bagi lah. Nah, saya mau lanjutkan di situ. Ini kan LBH yang ngomong. Kita tahu siapa aktivisnya, kantornya di mana, diumumkan di websitenya. Kalau memang data-data yang disampaikan oleh aktivis lingkungan dan aktivis hukum ini dianggap hoax dan fitnah, mestinya ada bantahan sejak awal, Bang. Saya dan tidak mengatakan LBH hoax atau apa. Yang membawa hari ini ke forum ini adalah Anda.
Oh iya, Saya ini tanyakan, apakah Ini lapak kutip datanya. tanahnya itu turut dijelaskan milik siapa? Karena tidak mungkin rumah kita digusur kalau kita kemudian surat dan administrasinya lengkap. Sampaikan itu secara benar supaya masyarakat mendapat pencerahan. Itu saja saya kira. Maka penelitian yang seperti ini harus berulang kali diuji. Saya kira itu. Ya, ini problemnya. Bertanya pun juga harus pakai data, Bang. Iya, makanya tunjukkan Sekarang dulu datanya gini, apa. ini data hotel terbuka ini, ya. Ini data hotel ini terbuka. boleh nggak digusur? Bentar dulu, ini Nggak, data terbuka hotel ini ya. boleh nggak digusur? Nggak boleh, Dan karena saya surat-suratnya cross-check lengkap. berulang-ulang. Saya Tidak cross-check mungkin. berulang-ulang ini datanya. Gitu. Makanya saya Ya. bilang, Mas. Maka ketika ada dirampas tanah itu perbuatan pidana. Makanya saya bilang, Gitu Mas, loh. konteks yang dibicarakan tuh berbeda dengan yang saya Mas sampaikan. Jadi Lanjut aja. Saya mau lanjut itu ya, Bang. Karena dia Saya tidak mau sama terjebak sekali pada tidak memiliki data. diskusi yang Udah, lanjut. Ini sebenarnya perlu tidak mau. disampaikan secara benar. Kalau memang tanah yang dimiliki oleh orang per orang secara sah dan legal sesuai aturan Gimana Bang, ketentuan saya mau perundangan menyampaikan berlaku. secara baik, sah dan benar belum selesai dipotong. Anda sudah mengatakan tadi bahwa terjadi penggusuran ini itu, Iya, tapi itu itu disebutkan datanya. di atas tanah siapa? Itu kan disebutkan Ya. datanya. Saya belum titik, ini baru koma. Iya. Artinya apa? Ini kan yang jelas data terbuka. Ya, bisa diomongkan besok. Gugat itu LBH-nya. Pinta Ngomong datanya. hari ini di sini, ya saya ngomong di sini, gitu loh. Lah saya kan Bisa saja itu menjadi bahan meneliti dan saya melihat untuk kemudian fakta-fakta yang melakukan muncul. advokasi, boleh, gitu loh. Itu melihat data-data faktual yang Ya, muncul. biar Dan ini lama loh. Ini data Biar 2019, selesaikan. data tahun 2020, data 2019 nggak ada yang bantah kok. Kok tidak ada yang nanya kritis-kritis begini? Kan saya kan menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya diskusi dan saya teliti. Ya udah, Kenapa kalau ada ini saya yang begini, menyampaikan, kenapa tiba-tiba diprotes? Kan Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit kritikan dari Andi mengenai kinerja Anies di DKI Jakarta pada tahun 2019 sampai 2023. Tentunya teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh saudara Andi tersebut, bahwa kinerja Anies mengenai DP rumah 0%. Apakah sudah terbukti atau tidaknya teman-teman juga sudah mengetahui, apalagi bagi masyarakat DKI Jakarta. Anies Baswedan ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur di 2024. Saya tidak tahu pasti dan saya tidak pastikan bahwasannya beliau ada mengusut dari partai-partai lainnya. Tetapi isu-isu bahwasannya beliau akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur di 2024 nanti. Nah, teman-teman, apakah teman-teman ingin memilih Anies Baswedan ketika dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta? Khususnya nih untuk masyarakat DKI Jakarta. Mungkin teman-teman juga mengetahui dengan kualitas kinerja Anies di saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Tentunya dengan bayangkan teman-teman, ketika kita memberikan atau mendengarkan DP 0% rumah, tentunya kita sebagai rakyat akan tergiur. Apakah itu terbukti? Nah, kebiasaan orang Anies meski nggak nyambung tetap ngotot. Nah, saya tidak menjelek-jelekkan Anies. Saya suka dengan politik Anies karena saya mengambil positif karena dia memang jago berbicara. Tetapi kalau soal kinerja mungkin saya agak ragu teman-teman. Karena dengan beredarnya video atau berita-berita dengan Anies Baswedan, dengan Studio Jis, dengan segala macam teman-teman. Jadi kita mengetahui dengan kualitas seseorang ketika kita memberikan jabatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ahok. Ahok adalah saingan Anies Baswedan di 2019. Sampai Ahok pun dianggap penindasan agama walaupun tidak sampai di penjara. Anies Baswedan dikatakan menjadi politik dinasti ataupun politik identitas. Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia tidak berguna dan tidak digunakan politik identitas, ini sangat anti karena kita adalah masyarakat yang adil dan Pancasila. Teman-teman, banyak apa yang disampaikan oleh Andi tersebut dengan kritikan-kritikan atau masukan-masukan agar kita sebagai rakyat Indonesia memilih
calon pemimpin yang benar-benar memimpin dan bukan hanya gila jabatan. Saya sendiri, teman-teman, saya harus memilih yang dimana layakkah atau tidaknya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan kinerja Ahok adalah memang non-muslim. Tetapi kalau soal kinerja, kalau kita lihat memang di saat dia memimpin DKI Jakarta banyak perubahan atau kemajuan dengan bantuan-bantuan yang telah dilontarkan oleh Ahok. Sedangkan Anies banyak kritikan-kritikan. Dan Anies pun kalanya menjadi calon presiden di 2024 ini yang diadakan bulan kemarin. Nah, apakah kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya untuk masyarakat DKI Jakarta, apakah teman-teman yakin ketika Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta lagi, itu kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta? Jangan tergiur dengan kata-kata manis, teman-teman. Kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih pintar. Apalagi sekarang adanya politik uang. Jangan teman-teman tergiur. Saya sendiri memang menyukai Anies Baswedan dengan cara dia berbicara, dengan politik dia. Tapi kalau soal kinerja ada perbandingan atau pertimbangan bagi saya. Saya sebagai mahasiswa, saya yakin teman-teman juga memahami apa kinerja Anies selama ini. Dan banyak juga para tokoh-tokoh politik yang mengkritik soal kinerja Anies. Dan Prabowo Subianto pun dinilai Anies hanya 1/11, padahal Prabowo adalah orang yang ditakutin, orang yang menteri pertahanan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi nanti ketika ganti gubernur DKI Jakarta. Tapi kita lihatlah ke depannya, apakah benar Anies Baswedan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, kalau kita lihat kinerja Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan kinerjanya sumur resapan, apakah terlaksana, dan stadion JIS apakah selesai, dan berbagai macam, dan cat genteng banyak yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya tidak menjelek-jelekkan Anies Baswedan, tapi saya hanya menyampaikan apa kinerja dia selama gubernur DKI Jakarta dulunya. Dan sekarang dia lagi mencari jati diri. Siapakah yang bisa mengusut dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Beda dengan Ahok. Ahok ini orang jujur, orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan bahkan kalau kita jujur, banyak orang yang tidak suka dengan kejujuran. Makanya Ahok telah dibenci sejak dulu. Jadi kita harus mempunyai toleransi yang tinggi, karena kita adalah berpatokan Pancasila. Bersatu teguh, teman-teman. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, kita mungkin harus merenungkan ketika kita memiliki pemimpin yang tidak mengayomi masyarakat dan tidak mementingkan rakyatnya, hanya mementingkan pribadinya. Tentunya kita tidak mau, teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa sampaikan. Jika ada kata salah yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi saat ini agar kita tidak keliru. Saya sendiri juga harus mempelajari apa yang terjadi saat ini agar teman-teman juga mengetahui, karena berita ini sangat bermanfaat kita ketahui. Teman-teman, jika ada tanggapan teman-teman mungkin bisa lontarkan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, salam hormat, GR 2045 melaporkan.